Review aplikasi FinPlus setelah dilunasi terbaru 2025. Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Jadi sebenarnya udah sangat sering ya untuk membahas aplikasi FinPlus ini. Gue cek di channel ini ternyata sudah banyak sekali saya membahas pinjaman FinPlus ya. Dan video kali ini di sini tidak berhenti, gue review aplikasi FinPlus ini agar teman-teman itu bisa pinjam, bisa memikirkan kembali sebelum pinjam di aplikasi FinPlus ini. Dan terutama buat teman-teman ketika ragu untuk melunasi FinPlus, apakah ketika dipinjam pinjam lagi atau dilunasi pinjaman di FinPlus apakah masih bisa diberikan pinjaman? Pastinya di sini saya jawab bisa, teman-teman semuanya masih bisa diberikan pinjaman selama teman-teman itu tidak terlambat bayar ya. Dan untuk aplikasi FinPlus ini sendiri saya sudah pernah meminjam sebanyak 1 kali di aplikasi ini sejumlah 1 juta rupiah ya. Dan sekarang limit pendanaan saya itu berada di angka 1.800.000 rupiah ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk pertama 1 juta kemudian naik, saya bisa pinjam di 1.400.000, 1.800.000 teman-teman semuanya. Nah, untuk jangka waktu pinjaman di sini ternyata tidak bisa diubah, hanya sekitar 100 hari. Kalau saya ubah ke 1.400.000 ini sama saja tidak bisa dirubah teman-teman semuanya. Kalau 1 juta itu tidak bisa dirubah juga. Jadi memang tenor yang diberikan kepada kita itu mentok di 100 hari, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan sehingga pihak aplikasi FinPlus ini memberikan kita pinjaman dengan tenor 100 hari, yaitu mereka ingin mengambil keuntungan dari bunga harian selama 100 hari. Karena teman-teman harus mengetahui untuk bunga di aplikasi FinPlus ini sangat lumayan besar ya, biasanya di angka 0,3% per hari. Memang terdengar sangat kecil ya untuk 0,3%, namun kalau teman-teman itu kalikan dengan 1 bulan itu atau kalikan 30 itu bunganya itu sangat besar ya, teman-teman semuanya seperti itu ya. Dan kita bisa lihat untuk lihat detail di sini. Nah, untuk pinjam sebanyak 1.800.000, nominal yang akan diterima itu sekitar 1.800.000 rupiah dengan bunga admin PPN 542.970 dengan nominal asuransi yaitu di 36.000. Jadi total kita harus membayar sebanyak 2.378.000 selama 100 hari. Dan untuk jadwal pembayaran di aplikasi FinPlus ini besar di awal, berat di awal pembayaran ya. Untuk jadwal pembayarannya di sini kita bisa lihat untuk sekarang ini sekitar tanggal 29 Juni ya, dan untuk pembayaran pertamanya jatuh tempo di tanggal 14 Juli 2025. Jadi 15 hari setelah pencairan kita harus membayar dengan nominal 1.674.000. Dan untuk pinjaman tenor berikutnya di tanggal 18 bulan 8, jadi selisihnya sekitar 35 hari ya selama itu. Dan untuk nominal pembayarannya sekitar 351.000 rupiah ya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk tanggal 7 bulan 10 2025, jadi jaraknya ini lumayan lama, hampir 2 bulan ya teman-teman semuanya, 45 harian sepertinya ini atau 50 harian ya. Teman-teman bisa menghitung sendiri. Di sini sebanyak 353.970 rupiah teman-teman semuanya. Jadi memang untuk FinPlus ini saya katakan aplikasi yang kurang rekomendasi ya, dikarenakan sistem cicilannya yang tidak bisa diatur ya. Maksudnya dalam artian tenornya ditentukan sendiri oleh mereka, kita tidak diberikan tenor minimal namun hanya ditentukan oleh mereka ya. Dan untuk aplikasi FinPlus ini pembayaran pertamanya itu sangat besar, jadi teman-teman harus hati-hati ketika pinjam di aplikasi FinPlus ini, harus mengetahui hal ini seperti itu. Nah, kalau kita pinjam dengan 1.400.000 juga di sini itu kurang lebih pencairannya sama teman-teman semuanya ya. Jadi kalau teman-teman pinjam di sini itu teman-teman itu wajib melihat detail dan sistem pembayarannya sebelum melakukan pinjaman. Jangan sampai teman-teman tidak tahu, mengira pembayarannya itu 1 bulan 1 kali bayar dengan nominal dicicil dengan jumlah pembayaran yang sama. Contoh pinjam 1 juta tiap bulan bayar 300 sampai selesai, itu tidak seperti itu ya.
jadi berat di awal. Jadi teman-teman harus memikirkan kembali sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi Finplus ini teman-teman semuanya. Kalau saya sendiri, saya sudah enggan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Finplus ini dikarenakan sistem cicilannya yang seperti ini. Pastinya untuk aplikasi Finplus ini ketika teman-teman pinjam, selama tidak ada keterlambatan bayar, teman-teman itu masih bisa mengajukan pinjaman lagi teman-teman. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau teman-teman semuanya. Itu sudah pasti bisa lagi mengajukan pinjaman seperti itu. Nah, jadi untuk aplikasi Finplus setelah dilunasi ternyata masih diberikan limit, malahan limitnya ditambah teman-teman semuanya seperti itu. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekian. Gue lupa untuk menyampaikan, teman-teman jangan lupa subscribe, dukung channel ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, pinjaman online dan juga investasi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.